Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Niputu Eka Budi Pratnya Wulandari Dewi, mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas ingin menyampaikan materi yang bertemakan tentang 3V dalam public speaking. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya public speaking sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Terlebih karena kita sebagai makhluk sosial, kita sudah sepatutnya mempelajari kemampuan public speaking. Karena kita merupakan makhluk sosial yang harus melakukan interaksi dengan orang lain karena kita sebagai manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Terlebih saat kita berada di ruang lingkup dunia pekerjaan, saat atasan kita atau manajer meminta kita untuk melakukan lobby dan negosiasi terhadap klien. Jadi kita harus mempelajari kemampuan public speaking ini secara optimal. Di sini saya ingin menyampaikan suatu case yang mencerminkan aspek-aspek dalam public speaking. Jadi terdapat seorang mahasiswi yang bernama Gita yang mempresentasikan hasil penelitiannya di depan dosen penguji. Saat Gita melakukan presentasi secara baik, alangkah sayangnya visual yang ditampilkan dalam PowerPoint Gita sangatlah berantakan dan tulisan yang tercantum dalam PowerPoint-nya sangat tidak jelas. Pada saat Gita telah selesai melakukan presentasi, dosen penguji pun memberikan masukan kepada Gita bahwa dia harus meningkatkan kemampuannya saat melakukan atau mencantumkan poin-poin yang berada di PowerPoint. Namanya saja sudah PowerPoint, jadi kita tidak perlu mencantumkan keseluruhan dari isi hasil penelitiannya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kita harus meningkatkan visual saat melakukan presentasi. Walaupun ia mempunyai vokal yang bagus, tapi jika visual tidak mendukung, maka dipastikan presentasinya tidak berjalan secara baik. Selanjutnya, terdapat beberapa alasan yang harus diperhatikan saat melakukan public speaking. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi. Kemampuan untuk memberikan informasi adalah salah satu aspek terpenting dari kegiatan berbicara di depan umum. Dari mempresentasikan makalah, penelitian, dan presentasi PowerPoint adalah hal yang termasuk dalam memberikan informasi. Jadi berbicara di depan umum yang informatif adalah komponen yang sangat penting. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Salah satu hal terburuk yang bisa teman-teman alami ketika berada di sekitar orang lain adalah rasa canggung ketika tidak memahami apa yang ingin dibicarakan. Public speaking penting karena dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan teman-teman dalam berbicara dan membangun rasa kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan. Tidak hanya sebagai sarana membagikan pengetahuan,
dan informasi, berbicara di depan juga membantu teman-teman untuk meningkatkan pengetahuan. Persiapan yang masuk ke dalam pidato dan fakta bahwa teman-teman harus mengetahui cara berkomunikasi dengan orang lain secara efektif yang membuat teman-teman memahami konten teman-teman secara lebih baik. Dan yang terakhir yaitu untuk memenangkan perhatian publik. Keterampilan persuasi atau kemampuan untuk memenangkan hati orang banyak adalah bagian dari seni berbicara di depan umum. Kekuatan persuasi dapat membawa teman-teman melangkah lebih jauh sekaligus meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 3 P dalam public speaking. Yang pertama yaitu aspek vokal. Pembicara yang baik seharusnya memiliki vokal yang baik. Vokal atau suara yang baik adalah suara yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Saat kita tampil public speaking dengan vokal yang baik, maka otomatis audiens bisa memahami maksud dari apa yang telah dibicarakan. Jadi berkaitan dengan vokal ini, tentunya sangat penting kita perhatikan. Karena jika vokal yang kita gunakan saat melakukan public speaking tidak sampai kepada audiens, maka materi yang kita sampaikan kepada audiens tidak dapat diterima secara baik, bahkan bisa menimbulkan misconception atau misunderstanding di kalangan audiens. Dan satu hal yang terpenting lagi, kita harus melihat audiens kita saat melakukan public speaking. Jadi saat kita diundang sebagai narasumber atau speaker, kita sudah sewajarnya untuk bertanya kepada panitia, siapa saja audiens yang akan hadir saat kita melakukan presentasi atau pidato di depan khalayak. Jadi saat kita telah mengetahui karakteristik dari audiens kita, kita bisa mempersiapkan presentasi atau pidato kita secara baik. Jika audiens kita merupakan orang dewasa, maka kita bisa menyampaikan materi secara lugas. Atau mungkin jika audiensnya anak-anak, kita bisa menyampaikan materi dengan intonasi yang cheerful, intonasi yang ceria. Jika kita bisa melakukan hal tersebut, anak-anak yang sebagai audiens kita bisa mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu poin verbal. Aspek verbal berkaitan dengan pilihan kata dan kalimat seorang pembicara dalam menyampaikan suatu pembicaraan, termasuk di dalamnya yaitu cara mengucapkannya. Pilihan kata di sini diartikan sebagai diksi. Jadi saat kita melakukan presentasi, kita tidak boleh menyampaikan materi dengan bertele-tele. Jika kita menyampaikan materi dengan bertele-tele, audiens tidak akan menangkap poin-poin apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Dan sepengalaman saya, jika speaker menyampaikan materi dengan bertele-tele, audiens rentan untuk tidak memperhatikan secara maksimal dan lebih memilih untuk melakukan hal lain. Terlebih jika kita diberi mandat sebagai speaker atau narasumber di dalam suatu webinar online. Karena kita melakukan presentasi atau pidato
di platform seperti misalnya Zoom atau Google Meet, audiens yang merasa bosan atau tidak ingin mendengarkan materi kita lebih memilih untuk memain HP dan tidak mengikuti secara maksimal sampai akhir. Dan hal ini merupakan hal yang patut speaker atau narasumber perhatikan, dan sebaiknya penyampaian materi yang bertele-tele harus dihindari. Yang terakhir yaitu visual. Visual berkaitan dengan tampilan luar dari seorang pembicara, baik apa yang dipakai maupun ekspresi wajah dan gerak tubuh saat berbicara di depan publik. Jadi speaker atau narasumber harus mempersiapkan pakaian yang ingin ia kenakan saat melakukan presentasi. Apalagi jika speaker diundang dalam suatu webinar yang menggunakan virtual background. Jadi speaker harus mengetahui minimal H-1 atau beberapa jam sebelum melakukan presentasi terkait dengan warna dari virtual background. Jadi speaker bisa menyesuaikan pakaian yang akan ia kenakan. Dan selanjutnya yaitu ekspresi wajah. Jika seorang speaker menyampaikan materi dengan ekspresi wajah yang tidak bersahabat, misalnya dengan ekspresi datar, audiens akan tidak ingin memahami atau mengikuti apa yang speaker ingin sampaikan. Dan yang terakhir yaitu gerak tubuh. Gerak tubuh ini sangat berkaitan erat dengan vokal dan memiliki kaitan yang berkesinambungan. Selanjutnya yaitu manakah lebih penting dari 3V? Formula atau elemen 3V yang terkenal ini merupakan hasil studi Albert Mehradian atau psikolog terkemuka di University of California ini mengidentifikasi efektivitas komunikasi atau elemen komunikasi personal sebagai berikut. Yang pertama yaitu 55% visual. Jadi visual menempati elemen yang cukup tinggi. Penampilan atau body language. Yang selanjutnya yaitu vokal yang menempati persentase 38%. Dan yang terakhir yaitu verbal dengan persentase 7% yang mengacu kepada pilihan kata-kata. Jadi speakers yang akan melakukan public speaking harus memperhatikan visual, karena visual yang telah menarik presentasi yang menarik akan mengikuti. Jadi di sini sebagai penutup ada pepatah yang mengatakan less is more, dari trainer public speaking kelas dunia Elliot Esman dalam bukunya You Have a Voice, Key Rules for Public Speaking Success. Yang artinya bicaralah dengan singkat, jangan berusaha menyampaikan banyak hal dalam suatu kesempatan berbicara atau forum. Sekian dari saya dan terima kasih.